Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Pak Diono yang mata kuliah PKN dalam membahas pokok bahasan kelima atau pertemuan yang kelima dengan tema itu Pancasila sebagai judul negara. Ya sebenarnya sudah nggak asing kedengarannya di di telinga mahasiswa. Pancasila sebagai judul negara. Oh jelas Pak, jelas. Nah, tapi bahasanya adalah mengenai pengertian ideologi, ya itu umum ya, sudah mengerti Pancasila dan ideologi dunia dan komunis, marxisme, kemudian liberalis dan seterusnya. Kemudian Pancasila dan agama, itu yang ke pertemuan berikutnya ya, Pancasila dan agama, tapi masih ideologi. Nah, kita mulai dari pengertian ideologi, boleh saja berbeda-beda karena bukunya tentang ideologi itu ada buku sendiri tentang ideologi begitu. Nah, tapi kemudian karena di PKN itu kan terus disingkat saja yang penting-penting apa tuh ideologi itu gitu ya. Ideologi itu berasal dari kata ide yang berarti gagasan atau konsep dasar atau pengertian dasar atau cita-cita bisa juga. Logos berarti ilmu. Jadi ilmu tentang pengertian dasar atau konsep-konsep ya, dasar itu yang umum ya. Jadi boleh juga ada konsep-konsep apa saja boleh saja. Tetapi bisa juga diusulkan tentang untuk ideologi negara apa ideologinya kelompok sosial atau ya kelompok-kelompok kemudian punya ideologi ya, kan yaitu gagasan-gagasannya. Nah, dalam pengertian sehari-hari disamakan dengan cita-cita. Maksudnya cita-cita bersifat tetap, merupakan dasar atau pandangan atau paham atau nilai-nilai yang dicita-citakan atau merupakan dasar atau pandangan suatu manusia atau sekelompok manusia atau nah, kalau ditanya ideologimu apa toh pengertian agama ya boleh juga, nanti akan dibahas Pancasila dan agama artinya ideologi, tapi bedanya nanti jelas. Ada juga pengertian bahwa ideologi itu nilai-nilai. Jadi serangkaian nilai-nilai yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh, ya, menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat itu atau bangsa atau kelompok sebagai wawasan untuk pandangan hidup mereka, ya, hidup suatu kelompok. Ya. Bisa juga ideologi itu sistem nilai. Nilai itu kan pandangan-pandangan atau cita-cita, ya, yang terdiri atas nilai-nilai yang menjadi cita, nilai-nilai instrumental yang berfungsi atau cara mewujudkan cita itu seperti apa. Nah, kemudian terlihat dalam perilaku. Ya. Tapi ada cita-cita atau gagasan atau nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada tiga. Yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu nilai hakikat sila-sila atau nilai-nilai pada hakikat atau yang terdalam mengenai ketuhanan, mengenai kemanusiaan. Maknanya apa? Memang maknanya nanti akan dibicarakan di filsafat, ya. Persatuan, kerakyatan, keadilan, nilai-nilai dasarnya itu. Kemudian yang kedua nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan strategi atau pelaksanaan, merupakan
eksplisitasi atau implikasi atau kenyataan penjabaran lebih lanjut, misalnya dalam undang-undang dasar, undang-undang, garis-garis besar haluan negara atau prinsip-prinsip negara. Nah, itu bisa mengalami perubahan-perubahan. Seperti undang-undang dasar kan ada amandemen-amandemen. Nah, itu seperti itu. Ya, boleh juga seperti sekarang ini ada undang-undang tentang tenaga kerja. Nah, kalau nggak sesuai, ada amandemen, ada diusulkan ada perbaikan. Nah, bisa saja. Bisa. Itu nilai instrumental. Tapi nilai eh, nilai idealnya nggak bisa berubah. Nah, nilai-nilai praksis, nilai-nilai realisasi pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari dapat perubahan sesuai perkembangan. Ya, misalnya kebijakan dalam pandemi kan belum pernah, seusia saya belum pernah ada pandemi yang sudah ada itu seperti pandemi binatang, ayam, antrak. Nah, tapi manusia belum pernah. Ya ada, tapi tidak sebesar COVID ini. Itu ada kebijakan-kebijakan, itu nilai-nilai praksis. Ya, kemudian maka disebut bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka itu karena boleh ada perubahan-perubahan. Yang undang-undang dasar aja ada perubahannya, ada amandemen 4 kali. Itu maka disebut ideologi terbuka. Artinya mengikuti perkembangan. Undang-undang KPK itu kan juga baru juga. Kemudian ada amandemen undang-undang pemilu, ada perubahan-perubahan, pilkada ada undang-undang perubahan dan seterusnya. Jadi bisa saja ada perubahan. Itu maka ideologi Pancasila disebut ideologi terbuka itu karena nilai-nilai praksis yang mengikuti perkembangan. Dan seterusnya bisa dapat dibaca di buku-buku Pancasila dan ideologi. Untuk kali ini kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.